Halo semuanya, saya Diana. Kita sekarang masuk ke perkuliahan e-commerce pertemuan ke-8. Dalam pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang e-customer, khususnya tentang perilaku dan proses pembelian. Jadi nanti kita akan ada 2 kali pembahasan tentang e-customer. Sekarang ini di pertemuan ke-8 tentang perilaku dan proses pembelian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat dari perspektif dari si perusahaan. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menyikapi perilaku dan proses pembelian. Nanti kita akan lebih memfokuskan ke consumer engagement. Oke, kita mulai. Apa yang mau kita pelajarin di pertemuan online ke-8 ini ada 4 bahasan. Yang pertama kita lihat bahwa perubahan yang ada di perilaku konsumen dan kenapa pemasar perlu memahami tentang perubahan ini. Yang kedua kita perlu tahu sebenarnya kalau konsumen itu menggunakan internet atau aktivitas online, hal-hal apa saja sih yang dilakukan. Kemudian yang ketiga kita perlu tahu tentang motivasi konsumen untuk berinteraksi dengan merek atau produk melalui sosial media. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara tentang proses pengambilan keputusan konsumen atau consumer decision journey. Ini semuanya jadi kita melihat dari perspektif si konsumen. Untuk next weeks kita baru melihat apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan menyikapi semuanya ini. Oke, kita mulai. Mengapa penting untuk memahami pelanggan, terutama pelanggan online? Kita tahu bahwa pelanggan online itu memiliki karakteristik dan sikap yang berbeda dalam hal memproses informasi atau sikap terhadap informasi, dan mereka punya perilaku yang berbeda dalam hal pembelian produk dibandingkan dengan konsumen offline. Yang paling utama kita tahu bahwa pelanggan online itu membuka kontrol terhadap brand, kita bilang seperti itu ya. Jadi artinya sebenarnya adalah sekarang ini yang dulu secara konvensional brand atau produk itu sangat dikontrol oleh pemasar, oleh perusahaan. Sekarang ini pemasar semakin kehilangan kekuatan untuk mengkontrol suatu produk karena diambil alih kontrol itu oleh pelanggan, dengan kemampuan pelanggan saat ini menciptakan percakapannya sendiri. Ya, ada beberapa case, misalkan pelanggan menciptakan suatu konten negatif. Misalkan contohnya adalah mulai dari hal yang simpel, mereka menciptakan suatu review negatif. Memberikan review negatif itu sesuatu yang impact negatif juga buat suatu merek. Kemudian sampai ekstrimnya dia menciptakan suatu konten negatif. Contohnya adalah yang baru beberapa waktu lalu mungkin viral, banyak di-share di WhatsApp group dan lain-lain. Coca-Cola digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Itu kan memberikan kesan bahwa betapa memang banyak bahan berbahayanya di Coca-Cola yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi atau masuk ke organ tubuh, gitu ya, kesannya. Yang kedua adalah pelanggan online itu semakin less loyal, gitu ya, loyalitasnya semakin rendah. Suatu survei mengatakan bahwa 89 pelanggan online akan berpindah ke perusahaan lain atau ke merek yang lain kalau dia mendapatkan experience yang negatif dengan suatu produk, suatu perusahaan atau suatu merek itu. Kemudian yang ketiga, ini ya, selain dia menciptakan sesuatu negatif, ada sesuatu impact positif juga sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Pelanggan itu bisa menciptakan suatu konten positif yang membantu komunikasi atau mempromosikan perusahaan, menciptakan review positif, membuat like-nya banyak, gitu, itu kan membuat suatu impact positif juga buat perusahaan. Bahkan dia bisa menciptakan suatu produk itu menjadi viral. Di kuliah saya pernah cerita tentang dalgona kafenya Nescafe yang sempat membuat Nescafe susah ditemukan di pasar karena memang saking fenomenanya itu ya, fenomena si dalgona itu membuat viral, membuat produk itu volumenya langsung boom gitu ya.
Dan kemampuan itu karena konsumen menciptakan yang kita sebut sebagai user generated content positif. Dan berikutnya dia membentuk suatu komunitas. Kita tahu MU itu anggotanya seluruh dunia itu lebih dari 70 juta. Itu sesuatu market yang besar gitu ya. Kalau buat partai udah menang di semua negara mungkin ya. Nah, termasuk saat ini banyak sekali brand-brand yang membentuk suatu komunitas, misalkan Yaris punya komunitas Yaris, dan di sana bisa menjadi sesuatu negatif. Kalau dia punya experience negatif, dia langsung menyampaikan di situ, dan tapi juga lebih banyak komunitas bisa membantu pemasar untuk memperkenalkan atau menyebarkan sesuatu fitur positif atau informasi positif terkait produk yang sekarang ini yang jadi komunitinya tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu adalah apa sih aktivitas internet atau online yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama pasti yang lebih banyak adalah sosialisasi dengan menggunakan banyak platform sosial media, mulai dari Facebook atau chat atau email, semuanya itu adalah untuk keperluan sosialisasi. Yang kedua adalah bicara catching up news, mencari berita ya, atau terhubung dengan suatu berita. Twitter itu mungkin salah satu sumber konsumen untuk mencari suatu berita, atau di beberapa media-media online berita lainnya. Kemudian melakukan suatu pencarian suatu produk atau pembelian suatu produk, jadi browsing and shopping. Ini mulai banyak juga dilakukan, apalagi di era sekarang ini ya, semuanya harus online, kita terbatas aktivitasnya di luar. Shopping online semakin meningkat. Yang berikutnya adalah entertainment, mencari sesuatu hiburan di online, YouTube lah, Netflix atau IG, TikTok, itu adalah suatu wahana untuk entertainment, mencari hiburan. Nah, yang sekarang ini banyak dilakukan juga adalah sebagai media education, baik ya ada platformnya yang untuk digunakan education, dan education itu macam-macam, jadi bukan hanya sekedar formal education ya, mulai dari belajar bahasa Inggris juga education, atau belajar memasak segala macam sekarang banyak sekali dilakukan di online. Nah, nanti apa implikasinya ini buat brand, besok minggu depan kita akan bicarakan dari sisi perusahaan. Terakhir nanti kita akan bicara, kita harus tahu tentang apa sebenarnya motivasi konsumen untuk berinteraksi dengan merek melalui sosial media. Kenapa sih konsumen itu follow? Kenapa sih konsumen itu mengikuti suatu brand itu di sosial medianya? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sebagai brand affiliation. Afiliasi, dia ingin dipandang seperti brand itu. Misalkan ya kita mengikuti suatu brand merek yang sesuai dengan afiliasi kita, Sephora misalkan ya kan, pengen dilihat lebih chic, lebih simple, lebih mudah. Nah, kita mengikuti ini IG-nya sebagai afiliasi. Brand-brand yang punya symbolic benefit, misalkan kayak brand Chanel, kemudian ya brand-brand yang premium seperti itu, alasan konsumen untuk mengikuti sebagai afiliasi, sebagai dia terhubung atau dia memiliki dilihat seperti personalisasi dari si brand itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah opportunity seeking, banyak sekali, jadi bisa mencari giveaway, bisa mencari diskon, bisa mencari promo ya, informasi tentang promo banyak sekali kan di-share di IG. Jadi konsumen datang untuk mencari suatu informasi terkait dengan promo-promo tersebut. Kemudian ini adalah sebagai yang berikutnya, kenapa terhubung dengan sosial media, karena sebagai wahana untuk conversation. Biasanya di produk-produk yang memang dibutuhkan sharing informasi antar konsumen, misalkan di produk susu bayi, untuk susu untuk anak-anak, itu kan ibu-ibu ngikutin Denko misalkan,
salah satu alasannya supaya dia bisa mendapatkan informasi bukan dari dari brandnya, dari Nestle-nya atau dari Denko-nya, tapi juga dari sesama ibu-ibu yang lain, ya. Mereka saling berbagi di sana, bahkan kadang-kadang di-handle oleh expert, misalkan dokter gitu. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah entertainment. Jadi ingat ya, mereka mengikuti suatu brand itu untuk mendapatkan entertainment. Kita lihat followernya BMW Indonesia banyak sekali, mungkin lebih banyak followernya BMW dibandingkan dengan pemilik BMW sendiri di Indonesia. Kenapa? Karena sangat entertaining YouTube channelnya si BMW. Jadi orang follow karena memang mendapatkan entertainment gitu dari si channel sosial media dari brand tersebut. Kemudian investigation itu melihat konsistensi, melihat credibility dari si brand itu. Misalkan Anda ingin investasi atau Anda ingin membeli suatu polis asuransi, maka Anda akan mencari memasukkan hashtag misalkan Prudential atau Manulife. Kemudian melihat bagaimana percakapan konsumen yang terjadi di seputaran brand itu namanya investigasi. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa konsumen melakukan interaksi melalui sosial media. Nah, ini terakhir tentang consumer decision journey. Gimana sih sebenarnya konsumen itu melakukan suatu proses pengambilan keputusan dengan pembelian di online? Ada beberapa yang mengikuti proses pengambilan keputusan konvensional. Kalau Anda sudah pernah belajar di consumer behavior, mestinya Anda sudah pernah mendapatkan chat tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap suatu produk. Pertama, pengambilan keputusan itu pasti di-trigger karena ada suatu kebutuhan. Kebutuhan itu dari apa? Ya bisa aja karena memang untuk menggantikan yang sekarang, atau karena ada sesuatu trigger eksternal yang lain. Misalkan Anda ingin membeli laptop atau membeli handphone. Bisa aja membeli handphone itu alasannya karena handphone saat ini hilang, handphone saat ini sudah rusak, atau alasannya karena faktor eksternal, ada pengaruh dari iklan, pengaruh dari teman, pengaruh dari segala macam gitu ya. Kemudian setelah ada trigger, ada kebutuhan, oke, saya ingin beli handphone, maka yang pertama Anda lakukan adalah membuat suatu initial consideration set. Anda punya suatu rangkaian, konsumen punya suatu consideration atau hal-hal yang dipertimbangkan. Kalau membeli handphone berarti saya harus kameranya sekian piksel minimal. Modelnya seperti apa? Mungkin dia juga mempertimbangkan hal-hal yang lain yang dia harus mereknya terkenal atau seperti apa. Jadi ada beberapa consideration set. Nah, kemudian ini yang menarik. Ada namanya zero moment of truth. Itu adalah moment of truth atau pertama kali si konsumen itu berinteraksi dengan si merek. Kalau tadi di consideration set itu mungkin kita belum ngomongin merek, tapi masih spesifikasi suatu produk. Zero moment of truth ini dilakukan dengan konsumen sebelum masuk ke mencari sendiri mereknya, dia akan melakukan serangkaian riset, ya, serangkaian mencari tahu tentang brand tersebut. Kayak gimana sih yang namanya S20? Kayak gimana sih namanya Vivo A berapa tadi 5, 10 atau apa gitu ya. Mereka akan mencari reviewnya di YouTube lah, mencari di beberapa sumber dari Google dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan zero moment of truth. Jadi sebenarnya konsumen itu sudah berkenalan dengan brand sebelum brand itu ada di tangannya. Baru kemudian first moment of truth itu adalah ketika konsumen datang ke store-nya. Ini bisa terjadi di online. Anda melihat rangkaian produknya, melihat spesifikasinya langsung di store, baik itu online maupun di store yang offline. Kemudian konsumen melakukan suatu proses pembelian. Setelah itu
ada namanya second moment of truth, itu adalah ketika konsumen sudah menggunakan produk itu. Ya kalau produk itu handphone ya dia sudah memegang, udah tahu, udah dilihat hasil kameranya seperti apa, soundnya seperti apa, kemudahan touchscreen-nya seperti apa, itu namanya second moment of truth. Karena second moment of truth itu akan menentukan apakah ini ya dia akan ada di jalur bukan di jalurnya dia jalur utama, tapi dia di jalur share opinion. Apakah dia akan memberikan sesuatu opini positif atau opini negatif, itu tergantung dari moment of truth-nya si konsumen tadi setelah dia mencoba suatu produk. Nah ini adalah rangkaiannya. Jadi apa yang perlu dilakukan pemasar, besok minggu depan kita akan melihat dari sisi pemasaran. Oke, semoga video ini bisa Anda belajar memahami bagaimana perilaku konsumen online. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.